Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Karena di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita memenuhi panggilan yang maha mulia. Secara prinsip dalam kehidupan kita, kalau ingin mulia maka mendekatlah kepada yang maha mulia. Tapi kalau ingin hina, jangan mendekat kepada yang maha mulia, menjauh. Dan itu adalah prinsip hidup yang menjadi pilihan bagi kita. Silakan pilih. Itu hak kita masing-masing. Tidak boleh dipaksa. Kalau kita ingin mulia, silakan mendekat. Kalau tak ingin mulia, silakan menjauh. Artinya apa? Kemuliaan dan kehinaan itu diserahkan kepada diri kita masing-masing. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib kembali tetap mengingatkan kepada kita agar tetap meningkatkan, memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokohnya iman, kuatnya iman tidak secara instan
tetapi harus dilakukan dengan usaha maksimal. Bagaimana caranya? Ada sebuah proses yang harus ditempuh. Apa proses itu? Al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Semakin rajin, semakin istiqomah kita melaksanakan perintah Allah, maka akan semakin bercahaya mata hati kita. Bercahaya terhadap apa? Melihat cahaya kebenaran. Yang benar diterima, yang salah ditolak. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mampu menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah, maka di situ yang akan membutakan mata hati kita. Terkadang masjid pun di depan rumah kita tak nampak itu masjid. Kenapa? Karena mata hati kita sudah buta. Tertutup mata hati kita untuk melihat kebenaran. Mana yang hak, mana yang batil sudah tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena mata hati kita sudah ditutup oleh kemungkaran, oleh kemaksiatan. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada langkah, tidak ada cara lagi untuk membuat kita lebih kokoh imannya kepada Allah kecuali istiqomahlah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan pesan Allah untuk kita semua. Termasuk untuk khatib yang menyampaikan. Apa pesan pertama? Kita lihat surat Al-A'la ayat yang ke-14. Apa pesan Allah? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Orang kalau sudah dapat untung pasti bahagia. Kita hidup di dunia ini cari untung terus. Boleh tanya sama kawan kita, sama teman kita, sama saudara kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Ingin tak hidup ini cari rugi? Enggak ada. Pasti kita cari untung. Itu makanya Allah mensyariatkan di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Jamaah Jumat, bahasa Allah bukan mensucikan jiwa, tapi mensucikan diri. Untuk porsi mensucikan jiwa nanti ada ayatnya tersendiri. Pada ayat ini Allah menyatakan kepada kita, beruntung orang yang mensucikan diri. Berarti fisik kajiannya. Kalau kajiannya adalah fisik kita, berarti segala sesuatu yang melekat pada fisik kita, maka perlu kita bersihkan. Apa poin pentingnya yang melekat pada diri kita? Di antaranya adalah sifat-sifat atau kepribadian kita. Ramadan kemarin, bulan suci Ramadan yang sudah berlalu, itu secara ideal, secara nilai-nilai moral, sebuah proses kita mensucikan kepribadian kita, sifat-sifat manusiawi yang melekat pada diri kita yang tak baik. Apa contohnya? Satu, ini contoh sederhana. Ketika di bulan Ramadan kemarin kita sedang berpuasa, kita dilarang makan dan minum.
Dari kapan kita dilarang makan dan minum? Dari azan subuh sampai azan maghrib. Padahal yang akan kita makan, yang akan kita minum itu barang halal, milik kita sendiri. Coba bayangkan, dilatih kita melalui Ramadan itu untuk menahan diri memakan barang halal punya kita sendiri. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Artinya apa? Ada melekat dalam pribadi manusia ini bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang tak bisa dipungkiri adalah memakan hak orang lain, mengambil hak orang lain. Artinya apa? Di luar Ramadan sudah berlalu, pelatihan itu diterapkan. Bagaimana penerapannya? Kita dalam kehidupan sehari-hari coba bersihkan dari sifat manusiawi yang senantiasa suka mengambil hak orang lain. Yang halal saja mampu kita tahan, apalagi yang haram. Itu nilai moralnya. Oleh sebab itu jamaah Jumat, jangan Ramadan berlalu tapi nilai moralnya juga ikut berlalu. Ramadan puasa boleh berlalu, tapi nilai moralnya tak boleh berlalu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai nanti masuk Ramadan berikutnya. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua yang sangat sederhana saja. Ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan dengan berpura-pura. Semua kita bisa melakukan puasa dengan pura-pura. Tapi sholat tidak bisa pura-pura. Zakat tidak bisa pura-pura. Haji, umroh apalagi tidak bisa pura-pura. Tapi puasa bisa. Keluar dari sini, tanya sama kawan, puasa ada? Lai puasa. Puasa Syawal baru. Padahal enggak ada puasa. Artinya apa? Ada yang melekat dalam diri kita adalah nilai moral kejujuran. Melalui ibadah puasa, nilai-nilai moral kejujuran itu harus tampil dia setelah Ramadan. Sekalipun orang tidak tahu, kita sendirian di dalam kamar, ada makanan yang lezat, ada minuman yang enak, tapi tidak kita minum, tidak kita makan. Kenapa? Karena kita merasa ada Allah yang tahu. Coba terapkan dalam hidup kita nilai kejujuran itu. Sekalipun orang tak tahu, Allah tahu. Sekalipun orang tak melihat, Allah melihat. Kalau poin ini yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, mohon maaf jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, nagari ko aman dari koruptor. Tapi nilai moral puasa itu yang tak tampil dalam kehidupan kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu sudah bersih, kepribadian yang tak baik tadi sudah bersih dari diri kita melalui ibadah Ramadan kemarin. Termasuk harta juga melekat kepada diri kita. Kita sucikan dengan ibadah zakat. Kalaulah fisik kita ini sudah suci, maka akan muncul berikutnya. Apa yang akan muncul? Wadzakaros marabbihi. Orang yang bersangkutan akan senantiasa ingat kepada Allah. Jadi sulit kita akan menanamkan rasa selalu ingat kepada Allah kalau sifat-sifat kotor itu masih menempel. Dan hebatnya lagi jamaah Jumat, kalaulah sudah muncul tumbuh rasa senantiasa ingat kepada Allah, maka berikutnya fasolla, orang yang bersangkutan dipastikan istiqomah melaksanakan ibadah sholat.
Jadi tidak ada istilah solat cukup dengan ingat. Tapi yang benar itu adalah ingatnya kita dibuktikan dengan ibadah solat. Jadi kalau ada kita ketemu orang Islam, ada ingat sama Allah, ada. Tapi dia tak solat, itu adalah kebohongan yang besar. Sesungguhnya orang kalau sudah ingat kepada Allah, dia akan senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah solat. Ramadan kemarin mengingatkan kita, mendidik kita supaya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan pertama. Yang kedua, terakhir. Apa kata Allah pesan untuk kita? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Siapa yang berbahagia, siapa yang beruntung? Man, siapa saja, kata Allah, zakkaha, yang mensucikan jiwanya. Berbeda redaksinya. Kalau tadi fisiknya yang menempel dalam dirinya adalah sifat kepribadian, tapi yang kedua Allah menyinggung bagaimana kita menjadi orang yang beruntung dengan cara mensucikan jiwa. Kalau kita berbicara jiwa, maka pasti kaitannya dengan hati. Jamaah Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sudah memulai mensucikannya sejak di awal bulan Syawal. 1 Syawal Idul Fitri. Pada 1 Syawal itu kita kembali kepada kesucian. Kesucian yang dimaksud adalah kesucian jiwa kita. Dan sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada sangkut paut dengan jiwa kita, maka bersihkanlah sekarang. Apa penyakit jiwa itu? Yang paling melekat dalam diri setiap manusia, penyakit jiwa itu adalah satu, hasad, iri. Semua orang bisa iri, tanpa terkecuali, termasuk khatib yang menyampaikan. Tapi iri ini bisa dibenahi, bisa diarahkan. Itu makanya Rasulullah mengatakan, la hasada illa ala nataini. Tak boleh iri kecuali irinya itu dua saja. Artinya apa? Iri itu bisa diarahkan. Kemana arah iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah? Rajulun, kepada seseorang, atahullah ana al-laili wan nahar, yang mendatangi Allah baik malam ataupun siang hari. Artinya apa? Iri kepada orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan iri terhadap dunianya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iri kepada istri yang saleha, istri orang saleh. Kenapa istri kita tidak saleh? Suami dia saleh, kenapa kita tidak punya suami yang saleh? Anak dia hafal Quran, kenapa kita tidak punya anak hafal Quran? Anak muda yang rajin ke masjid, kenapa kita umur 70 tahun enggak rajin ke masjid? Itu yang iri diperbolehkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita lihat di lingkungan kita, ada yang sudah umur 75 tahun belum juga maduk ke masjid. Nak muncul sifat iri dalam dirinya. Harusnya kita iri dengan anak-anak muda kita, generasi muda kita, yang semakin hari mereka semakin rajin ke masjid, semakin hari mereka rajin menghafal Al-Quran. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arah iri yang dianjurkan oleh Rasulullah, rajulun, kepada seseorang
yatluna kitaballah ana al-laili wa ana an-nahar, yang senantiasa istiqomah, yatslun, membaca, mempelajari, memahami, menghafal Al-Quran. Subhanallah, jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah. Al-Quran itu jamaah Jumat, kalau hanya sebatas dibaca, maka jaminannya adalah pahala dan ketenangan jiwa. Dua jaminannya. Ya, pahalanya apa? Besok di yaumil kiamat dijaminkan oleh Rasulullah syafaat. Kalau Al-Quran hanya dibaca Arabnya saja. Tapi tahap berikutnya, setelah kita membaca Al-Quran, maka ada namanya tafhimul Quran, mencoba untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Dan hari ini, mohon maaf cakap jamaah Jumat, kita sudah terbantu dengan maksimal. Apa bantuan maksimalnya? Al-Quran sudah ada terjemahnya, baik itu yang digital ataupun yang manual. Artinya apa? Kalau kita membaca terjemah Al-Quran, maka akan menghasilkan ilmu. Ingat, Al-Quran yang kita baca, kalau tidak sampai kepada memahami terjemahnya, membaca terjemahnya, tidak akan pernah menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan sebab itu pesan khatib kepada kita semua, setelah baca Al-Quran, cobalah lihat artinya. Maka akan muncul nanti pemikiran, hasil dari analisa pikiran kita. Kalau kita tidak bisa menganalisa, datang guru kita memberikan pengajian, angkat tangan untuk bertanya. Saya membaca ayat ini Ustaz, terjemahnya begini Ustaz, ambo tak paham, apa maksudnya? Ilmu yang didapat. Dan ingat jemaah Jumat, tidak sampai di situ yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan ilmu, maka harapan terakhir dari Allah, ta'milul Quran. Ilmu sudah didapat, maka hasilnya adalah pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang hafal Quran, tapi kadang-kadang akhlaknya kurang. Ini mohon maaf cakap. Bukan kita melarang hafal Quran, justru itu dianjurkan. Tapi kalau tak dipahami artinya, bagaimana kita mencapai tahap berikutnya, menjadikan Al-Quran sebagai khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dua pesan ini, pertama mari kita sucikan diri kita, dan yang kedua mari kita sucikan jiwa kita yang terkait dengan hati kita. Iri, dengki, dendam dan seterusnya penyakit hati, mari kita buang dari diri kita supaya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar suci, baik diri ataupun jiwa kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak
barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.